Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna husnal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mempelajari agamanya yang mulia. Alhamdulillah, kita bersama-sama dengan izin Allah, kekuatan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 60 kali pertemuan kita telah menyelesaikan matan al-aqidah at-tahawiyah. Untuk itu tentunya kita terus melangkah sampai salah seorang di antara kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita terus melangkah, itulah tujuan kehidupan kita, senantiasa mencari kebenaran. Jadi orang mukmin gelisah dengan kebenaran. Maksudnya setiap saat dia berusaha untuk mencari kebenaran. Tentunya sumber yang mulia kebenaran al-haq adalah kitab Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, semulia-mulia perkataan, semulia-semulia kalam, inilah kitab Allah. Kenapa kita mengambil ini? Alasannya yang pertama, banyak dari ulama kita yang menyesali hari-harinya tidak dengan Al-Qur'anul Karim. Siapa yang tidak kenal di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dengan panglima yang tak terkalahkan, Saifullah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang menghabiskan waktunya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika melihat mushaf Al-Qur'an, beliau radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh karena telah dilalaikan oleh Al-Qur'an. Padahal yang melalaikan dirinya itu jihad di jalan Allah. Akan tetapi kesedihan yang dirasakan oleh seorang sahabat karena beliau radhiyallahu anhu mengetahui bagaimana tentang kitab Allah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian banyak sekali di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang tentunya tidak semuanya kita sebutkan, di akhir-akhir kehidupannya beliau rahimahullah ta'ala itu menyesali karena telah disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Itu terabaikan dengan Al-Quranul Karim. Dan itu di penjara beliau tidak diberi izin lagi untuk menulis. Tidak ada kitab, tidak ada tulisan, tidak ada pena. Yang hanya ada ya beliau sendiri. Lalu seandainya masih ada pena dan beliau menulis. Kan tetapi tidak ada lagi sarana dan prasarananya. Lalu beliau rahimahullah ta'ala mengulang-ulang hafalan beliau rahimahullah ta'ala. Lebih dari 80 kali beliau khatamkan, itu baru beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berada di penjara. Setiap beliau membaca
Air mata siapa yang tidak akan keluar dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, yang sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengantarkan beliau kepada kematian. Di hari-hari, dimulai di hari Kamis, di salat Isya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup lagi untuk mengimami kaum muslimin untuk salat berjamaah. Maka dimintalah oleh Nabi SAW Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau menjadi imam. Lalu putri beliau sendiri As-Siddiqah, yakni Aisyah radhiyallahu anha, itu tidak setuju. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya Abu Bakar seorang rajul, seorang laki-laki yang raqiq, maksudnya ketika membaca Al-Quran keluar air matanya, ketika mendengar Al-Quran keluar air matanya. Itulah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Jadi begitulah diantara bagaimana orang-orang yang mulia dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui firman-Nya yang mulia tentunya. Ini adalah tali bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah terhadap hambanya. Allah turunkan firman-Nya, dan untuk menjelaskannya Allah utus Rasul-Nya untuk menjelaskan apa yang telah beliau turunkan. Taib, pilihan kita tentunya kita pilih-pilih antara tafsir As-Sa'di dan tafsir Ibnu Katsir. Lalu terlihatlah kitab ini yang sudah lama, ini dibelinya, coba dilihat, biasanya ditulis ya, 24 Ramadan 1426 Hijriah, 28 Oktober 2005 Masehi, beli kitab ini. Ini dengan Ustadz Zaki ketika itu, langsung 8 jilid. Alhamdulillah. Seandainya dipajang saja di lemari kan, ini dah kuning-kuning. 20 tahun umur kitab ini. Jadi amat disayangkan. Dan ini adalah tafsiran dari Lubabul Tafsir min Ibnu Katsir. Jadi ini bukan tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Jadi ini ringkasan atau intisari dari tafsir Ibnu Katsir. Kita kesampingkan dulu Lubabul Tafsir. Tentunya kita awalnya dari pokoknya, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita mengenal tafsir Ibnu Katsir dahulu, yaitu tafsir Al-Qur'anul Azim. Dan ini dahulu alhamdulillah di kajian ini dengan Ustaz kita, Ustaz Abu Zubair Hawari hafizallah taala, itu kami sendiri itu sampai surah Yunus. Sampai surah Yunus itu terakhir di Masjid Umar kalau tidak salah. Itu pindah-pindah Masjid Muqarrabin. Sebelumnya kabarnya dimulai dari konon, tapi tidak tahu, dimulai di rumah kabarnya, di rumah Pak yang di Eka Hospital Jalan Bakti yang sudah meninggal, Pak Misbah ya. Iya, tapi tidak tahu itu apa iya atau tidak, karena kita belum ngaji. Kabarnya dimulai dari situ, dari rumah itu, lalu pindah-pindah sampai ke Masjid Al-Muqarrabin Jalan Dagang, pindah ke Masjid Al-Jami'ah yang di kampus UIN Sukajadi, pindah lagi ke Residen Paus Fatimah, Masjid Fatimah, Residen Paus Flower ya, apa itu. Setelah itu pindah ke Umar. Alhamdulillah kabarnya kajian itu berlanjut di Mahat beliau IBK Ibnu Katsir sampai surah Al-Kahfi kabarnya. Tetapi kebanyakan yang hadir tentu para santri. Adapun orang yang kajian yang biasanya tidak lanjut lagi. Entah ini masih lanjut, wallahu taala alam, kita tidak mengetahuinya. Jadi itu berkesan bagaimana jatuh cintanya dengan tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'anul Azim. Semua profil anak pribadi itu Ibnu Katsir semuanya. WA yang nomor yang satu lagi, bukan yang nomor yang ada 2 nomor ya, nomor yang lama itu masih tafsir Al-Qur'anul Azim. Semua di akun-akun seluruhnya itu tafsir Al-Qur'anul Azim, tafsir Ibnu Katsir. Karena jatuh cintanya dengan tafsir Ibnu Katsir, bagaimana Al-Hafiz Ibnu Katsir
menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, menghujam kesanubari kita. Luar biasa beliau rahimallahu taala. Jadi tentunya kita mengenal beliau dahulunya. Jadi mayoritas kaum muslimin bukan di Indonesia tapi seluruh dunia. Bahkan tafsir Al-Qur'anul Azim itu dipelajari di mata kuliah tafsir di Universitas Islam Madinah. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini keunggulannya tentunya bagaimana beliau penjelasannya yang lugas, komplit mengenai kandungan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan dikatakan di zaman dahulu ya, zaman dahulu tentunya orang semangat menuntut ilmu tidak ditemukan di rumah kaum muslimin melainkan adanya tafsir Ibnu Katsir di rumah kaum muslimin, dan seluruh golongan menerima tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini kelebihannya. Kalau orang ini mazhab ini mazhab ini, tetapi tidak. Allah jadikan kitab beliau, tafsir beliau itu diterima di semua kalangan. Tidak ada yang menolak, ini tidak ada. Itulah salah satu kelebihan tafsir Al-Qur'anul Azim. Jadi nama beliau adalah Ismail bin Umar bin Katsir rahimahumullah. Beliau Ibnu Katsir itu dinibatkan kepada Katsir bin Daud, kakeknya. Jadi itu kakeknya, dinisbahkan ke kakeknya. Adapun yang lengkapnya dengan kunyahnya yaitu Abul Fida Imaduddin. Dikatakan ini zaman dahulu tuh biasa itu Imaduddin, imamnya agama ini, Syamsuddin dan seterusnya, Zainal Abidin, Taqiyuddin. Nanti di zaman-zaman ulama Damaskus. Ismail bin Umar bin Katsir bin Daud bin Katsir bin Zara Al-Qurashi Al-Basri. Jadi beliau salah seorang ulama Basrah, dan beliau juga dinisbahkan dengan Adimaski. Adimaski itu satu kota di Suriah sekarang, Damaskus. Itu pada tahun 701 Hijriah. Beliau lahirnya tahun 701 Hijriah. Jadi ayah beliau memang seorang ulama, khatib dan seorang mu'alim, guru. Di tahun 707 Hijriah Ibnu Katsir berumur 5 tahun lebih kurang, maka pindahlah beliau ke Damaskus bersama saudaranya yang bernama Kamaluddin Abdul Wahhab. Dan untuk sesaat beliau setelah kematian ayahnya, beliau belajar dengan kakaknya ini, Kamaluddin Abdul Wahhab. Adapun keilmuan beliau, sejak masa kecil Ibnu Katsir rahimahullah taala tumbuh dan akrab dengan ilmu, sudah biasa dengan ilmu. Dan beliau memulai perjalanannya dalam fi talabul ilmi, yaitu dari saudaranya tadi Kamaluddin bin Abdul Wahhab. Kemudian barulah beliau beralih ke ulama-ulama besar di masa beliau. Beliau menghafal Al-Qur'an, mengkhatamkan hafalannya pada tahun 711 Hijriah. Berarti lebih kurang 10 tahun umur beliau itu sudah hafal Al-Qur'anul Karim. Kemudian beliau membacakan sebagian Al-Qur'an kepada Syekh Muhammad bin Ja'far bin Faros Al-Abbad, itu tahun 724 Hijriah, yang telah membacakan Al-Qur'an kepada manusia di Masjid Jami' selama kurang lebih 40 tahun. Masya Allah, umur mereka dengan membacakan Al-Qur'an jadi imam di Masjid Jami' di Damaskus 40 tahun. Kita kemana? Beliau juga menghafalkan kitab At-Tanbih karya Abu Ishaq Asy-Syirazi yang wafat tahun 476 Hijriah, dan mengajarkannya ketika ia berusia 18 tahun. Jadi masih umur 18 tahun beliau sudah seorang mudarris, seorang guru. Beliau juga menghafalkan kitab Mukhtasar Ibnu Al-Haljib. Beliau mempelajarinya dan mendalaminya bersama dua gurunya sekaligus, Syekh Burhanuddin Al-Fazari tahun 729 Hijriah dan Kamaluddin Qadi Sahbah
Itu tahun 726 Hijriah. Kemudian beliau juga belajar ilmu hadis, mendalami ilmu sanad, ilal, yaitu cacatnya, ada penyakitnya hadis, dan ilmu rijal, ilmu perawi hadis dari mertuanya sendiri, yakni Abul Hajjaj Al-Mizzi. Jadi itu bro, Al-Mizzi itu ternyata itu mertuanya. Bagi yang mengetahui tentang kitab tersebut, Rijalul Kamal kalau tidak salah, ternyata itu mertuanya. Beliau menikahi putrinya dan membersamai mertuanya untuk mengambil ilmunya. Ini salah satu trik juga, salah satu misalnya kita kenal dengan orang ahli ilmu, nikahi putrinya lalu belajar dengannya. Sebagaimana imam dakwah ya Fikri serius. Imam dakwah kan menikahi putri gurunya ya. Imam masjid dakwah Ustadz Rendra. Beliau juga banyak menemani Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengambil banyak pendapat beliau rahimahullah dalam permasalahan-permasalahan yang muncul. Sampai suatu ketika dalam permasalahan talak, beliau mengambil pendapat Syekhul Islam, beliau mendapat banyak ujian dan gangguan. Beliau juga sangat mendalami perihal keyakinan ahlul kitab, mengetahui seluk-beluk mereka, kesesatan mereka, dan pernak-pernik agama mereka. Sampai-sampai orang Nasara bertanya dan mengajak beliau berdiskusi perihal agama mereka sendiri. Jadi tentang agama Nasrani, kitab-kitabnya beliau juga mengetahuinya, karena begitu dalamnya pemahaman beliau akan agama mereka. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan beliau mahir dan unggul dalam ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu nahwu, tata bahasa, paham secara detail ilmu jarah wa ta'dil, dan seterusnya. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar An-Nubala mengatakan beliau di zamannya adalah salah seorang ulama nomor wahid bahasa kitanya, termasuk unggul beliau di zamannya. Kemudian di antara guru-guru beliau, jadi di antaranya kita tidak sebutkan semuanya, yaitu Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibrahim bin Dihya bin Siba al-Fazari, atau lebih dikenal dengan Burhanuddin Ibnu al-Firqah, yang meninggal tahun 729 Hijriah, dan ini adalah guru besar dalam mazhab Syafi'i dan lautan ilmu. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir mendengar dan belajar dari beliau kitab Sahih Muslim dan beberapa kitab lainnya. Ibnu Katsir berkata tentang gurunya ini, singkatnya, aku belum pernah melihat seseorang yang bermazhab Syafi'i di antara guru-guru kami yang semisal dengannya. Sebagaimana ini beliau nukilkan dalam kitab beliau sendiri, Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian Syihabuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abu Talib bin Ni'mah bin Hasan As-Salihi Al-Hijazi, yang dikenal dengan Ibnu As-Sihna, bukan Ibnu Sina ya, Ibnu As-Sihna, yang meninggal tahun 730 Hijriah. Al-Hafiz Ibnu Katsir itu mendengar 500 hadis dari beliau dengan metode ijazah, dan mendengar langsung di sekolah Darul Hadis Asrafih pada hari-hari musim dingin. Kemudian lagi di antara gurunya adalah Al-Hafiz Az-Zahabi Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Kaimaz Abu Abdillah Syamsuddin Ad-Dimashqi, penghafal hadis yang diakui, peneliti dan sejarawan Islam di masanya. Beliau meninggal pada tahun 748 Hijriah. Ini Imam Az-Zahabi. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan tentang gurunya ini, yaitu Imam Az-Zahabi, beliau adalah penutup guru-guru hadis dan para penghafalnya, yang mana beliau nukilkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah Al-Harani Ad-Dimashqi Al-Hambali
meninggal pada tahun 728 Hijriah. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir sering menemani Syekhul Islam, belajar dari beliau dan mengikuti beliau dalam banyak pendapatnya. Jadi di masa itu, itulah murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antaranya juga yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, siapa lagi? Ibnu Rajab Hambali masuk. Ibnu Rajab Hambali, ulama-ulama yang besar, Imam Az-Zahabi di antaranya, dan muridnya ini. Muridnya gurunya maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dalam mazhab itu Hambali. Sementara Imam Syafi'i itu dalam mazhab Ibnu Katsir maksudnya dalam mazhab itu Asy-Syafi'i. Jadi tidak masalah. Ini tidak harus sama antara guru dengan muridnya, tidak sama. Di antara murid-murid beliau, jadi banyak murid-murid beliau, tetapi yang terkenal di antaranya Syihabuddin Al-Hajji bin Ahmad bin Hajj bin Musa bin Ahmad Syihabuddin Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 816 Hijriah. Jadi banyak Ibnu Hajj itu banyak mengambil pelajaran dari gurunya Ibnu Katsir. Beliau pernah memuji gurunya tersebut dengan perkataan, tidaklah diriku berjumpa dengan beliau kecuali ada pelajaran yang aku dapatkan, dan aku telah duduk dan membersamainya selama 6 tahun. Kemudian Az-Zarkashi Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 794 Hijriah. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Ad-Durar Al-Kaminah berkata, Az-Zarkashi telah melakukan perjalanan jauh ke Damaskus untuk belajar hadis dari Ibnu Katsir, dan dia juga membacakan kepada beliau ringkasan ilmu hadis dan membuat pujian khusus untuk gurunya tersebut dalam bait-bait syair. Kemudian Ibnu Al-Jazari Syamsuddin Abu Al-Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 833 Hijriah. Jadi Ibnu Al-Jazari sendiri itu mendengar dan belajar langsung dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Di antara perkataan beliau, adapun dari hadis Ummu Zara, maka aku telah mendengar Syekh Imaduddin Ismail Katsir berkata di dalam kitab Al-Mus'an Al-Ahmad karya Ibnu Al-Jazari. Taib. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau tentunya banyak, tapi kita ringkas-ringkas saja poin-poin pentingnya. Keutamaan dan akhlak beliau. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir dengan banyak keutamaan dan kelebihan. Beliau adalah orang yang memiliki kewibawaan dan sangat dihormati, jenius, dan memiliki hafalan atau ingatan yang kuat. Beliau memiliki bakat di dalam menyampaikan ilmu yang telah dimilikinya, di mana beliau sudah mulai mengajar dan berdakwah di umur yang masih muda belia, yaitu umur 18 tahun. Itulah sebabnya sejumlah ulama menjuluki beliau sebagai yaitu penghafal nas, penghafal teks. Guru beliau sendiri Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya beliau telah Al-Hafidz Ibnu Katsir menghafal kumpulan teks matan beserta perawinya dan status-statusnya dengan baik. Ia memiliki hafalan dan pengetahuan yang baik. Begitu juga murid-muridnya yang banyak memuji beliau, yang tentunya tidak kita sebutkan satu persatu. Cukuplah itu bagi kita pelajaran bagaimana beliau diakui oleh ulama-ulama ketika di zaman itu. Ikhwani fi din a'adakumullah. Kemudian yang bagian yang terakhir di antara karya-karya beliau, ini yang besar ya, karyanya yang besar karena tulisan beliau sangatlah banyak. Yang terkemuka yaitu yang diantaranya tafsir Al-Qur'anul Azim yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Ini karya beliau yang paling
fenomenal, dikenal luas oleh kaum muslimin dan telah dicetak oleh banyak percetakan. Kitab tafsir ini fokus menafsirkan ayat dengan ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini metode penafsiran al-ma'thurat. Sebagaimana ini beliau ambil contohnya dari kitab tafsir yang lengkap, yang pendahulunya yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Itu makanya di tafsirnya beliau berkata Ibnu Jarir, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengambil metode tersebut, menafsirkan dengan cara al-ma'thurat, maksudnya ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi SAW, ayat dengan perkataan para sahabat dan ulama generasi berikutnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi itu metode Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam penafsirannya. Ada tafsir itu bimakna, contohnya menjelaskan maknanya saja, itu tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, tafsir As-Sa'di, itu menjelaskan makna ayat, hanya maknanya, maksudnya begini, maksudnya gini, itu makanya ringkas, ayat ini maksudnya begini. Kemudian ada tafsir bira'yi, ada dengan ra'yu juga ada, dan seterusnya. Dan kita mengetahui di antara rujukan para ulama kita tafsir At-Tabari, kemudian yang direkomendasi oleh ulama-ulama di sepanjang zaman setelah kehidupan beliau, tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir Adwaul Bayan Muhammad Amin Asy-Syikiti, dan seterusnya. Jadi masih banyak tafsir-tafsir yang itu satu pun belum pernah kita tamatkan. Satu pun belum pernah kita tamatkan. Mungkin ada, tapi dalam kondisi zaman kita hidup di tahun ini, di era ini, di zaman ini, kami pribadi meyakini bahwasanya satu pun dari kita belum ada yang menamatkan tafsir Al-Quran, baik itu dari yang ringkas ataupun yang panjang. Taib. Jadi salah satu keunggulan tafsir Ibnu Katsir yaitu di setiap lembarannya itu dibaurkan dengan ilmu-ilmu yang lain, dan beliau sudah jelas lurus pemahamannya, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu tidak diragukan lagi. Taib. Tafsir beliau ini masih ada ya kitab yang lainnya. Kemudian Al-Bidayah wa Inayah, itu kitab ensiklopedia besar sejarah. Itu mulai dari penciptaan makhluk pertama diceritakan oleh Hafiz Ibnu Katsir, pena, kemudian apa yang diciptakan Allah lagi, apalagi itu sampai ulama-ulama, mulai dari Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai ulama-ulama yang hidup di sampai zaman beliau, dan sampai kehidupan akhirat, surga nerakanya beliau ceritakan semuanya. Huru hara hari kiamat itu diambil dari salah satu bab di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi yang awal dan yang terakhir. Ini awalnya diciptakan Allah, pena, sampai yang terakhir masuk surga atau masuk neraka. Kemudian yang ketiga As-Sirah Nabawiyah. Jadi beliau juga mempunyai kitab Sirah Nabawiyah. Kemudian Irsyad Al-Faqih ila Ma'rifati Adillati At-Tanbih. Kemudian Fadail Al-Quran, Tabaqat Asy-Syafi'iyah, dan masih banyak karya-karya beliau. Beliau rahimahullah ta'ala itu wafat di Damaskus hari Kamis tanggal 15 Sya'ban tahun 774 Hijriah. Beliau dimakamkan di pekuburan yang sama dengan guru beliau Syekhul Islam di namanya As-Saghir di Damaskus. Dan begitulah ciri khas Ahlussunnah, ketika wafat itu banyak yang diantarkan oleh kaum muslimin. Itu kelebihan orang-orang Ahlussunnah, para ulama itu diantarkan jenazahnya ke pemakaman itu banyak. Rahimallah rahmatan wasi'ah. Taib, itulah kita telah berkenalan dengan Hafiz Ibnu Katsir. Kemudian kitabnya Al-Quranul Azim kita sudah singgung juga. Maka Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir, lalu bagaimana pula itu intisari dari tafsir Ibnu Katsir?
Ini upaya ini dilakukan oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syekh. Jadi kalau Al-Syekh kita mengetahui itu adalah keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau lahir di Diriyah tahun 1948. Meraih gelar sarjana muda syariah itu di Universitas Islam Imam Muhammad Saud. Ketika itu namanya College Syariah di Riyadh. Pada tahun 1975 dan beliau meraih gelar doktoralnya PhD itu di tahun 87 di kampus yang sama, yaitu di Muhammad bin Saud tahun 87. Kita masih SD, beliau sudah doktor. Jadi beliau sempat juga mencicipi menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Adapun selain yang itu kan yang formal, adapun non formal tentunya beliau langsung berguru kepada ayahandanya beliau. Ayahanda beliau adalah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh yang pernah jadi Grand Mufti sebelum Syekh bin Baz. Beliau belajar tafsir dan usul fikih dari Syekh Abdul Razak Afifi, dan beliau menjadi dosen sekaligus guru besar profesor di Universitas Islam Muhammad bin Saud di Riyadh. Di tahun 92 itu beliau menjadi Menteri Kehakiman. Raja apa tuh? Fahad atau Abdullah? 92 Fahad ya, King Fahad ya. Kemudian di tahun 2009 itu beliau menjadi majelis ketuanya, majelis Asyura, semacam kita MPR. Kemudian beliau juga salah satu anggota Hay'at Kibar Ulama, kemudian Ifta Al-Buyut, Lajnah Daimah. Salah satunya beliau anggotanya. Dan kalau tidak salah beliau salah satu yang yang dimunculkan untuk pengganti ya, enggak? Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Syekh ini enggak ada nama beliau. Saleh Syekh Al-Syekh. Berarti masih kerabat dia juga ya. Taib. Jadi tujuan beliau meringkas Tafsir Ibnu Katsir, tujuannya ya tentunya untuk memudahkan penuntut ilmu. Untuk memudahkan penuntut ilmu agar mudah membacanya, yang tidak terlalu panjang sebagaimana kita ketahui, tidak bertele-tele, dan langsung ke intisari dari Tafsir Ibnu Katsir, langsung ke intisarinya. Ini beliau sebutkan di muqaddimah beliau. Jadi beliau tetap memuji Allah, bagian kita ringkas saja, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi kajian serta upaya memahami dan memahamkan Al-Quran, belajar dan mengajarkannya kepada orang lain termasuk tujuan amat luhur. Ini muqaddimah beliau, dan sasaran yang sangat mulia. Dan ilmu tentang Al-Quran yang paling sempurna adalah tahsin ya. Tahsin? Enggak. Nah, ilmu tafsir kan. Kenapa kita bersemangat mempelajari tahsin, tidak semangat mempelajari tafsir? Seharusnya semua dipelajari. Kata salah seorang ustaz kita, Ustaz Ahmad Hafizullah, Ustaz Ahli Ahmad, hujan-hujan lebat tetap datang kalau tahsin. Tapi kalau belajar akidah, tauhid, tak ada yang datang. Jadi ini beliau ringkas. Jadi beliau ringkas. Kenapa ini beliau ringkas? Karena kata beliau ketika meringkas ini, kita berada di zaman yang penuh nafsu keserakahan, penuh dengan fitnah, penuh dengan teror dan cobaan. Cita-cita manusia yang kerdil dan otak mereka yang bimbang dengan kesibukan dan terpengaruh oleh berbagai peristiwa zaman. Jadi pada saat itulah dibutuhkanlah yang semacam ini untuk membimbing kita semuanya, dan orang yang mau pelajarinya tentunya dibutuhkan, dan agar
berkat taufik dari Allah, tentu memohon dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan melindungi jiwa setiap kaum muslimin dari hal-hal yang disebutkan tadi di atas. Jadi beliau Syekh Dr. Abdullah bin Abdurrahman itu dalam peringkasan kitab ini beliau melakukan cara terbaik. Maksudnya beliau tidak menghilangkan yang inti-intinya, tetapi yang beliau hilangkan itu seperti yang tidak dianggap perlu, contohnya hadis-hadis dhaif itu beliau tidak nukilkan. Kemudian beliau tidak cantumkan juga cerita-cerita Israiliyat dan seterusnya. Dan beliau juga di dalam mengambil hadis langsung ke sahabat. Ani bin Mas'ud misalnya. Tidak, kalau tafsir Ibnu Katsir kalau kita perhatikan hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Tetapi ini dihilangkan oleh beliau untuk dalam rangka meringkasnya. Jadi meskipun demikian kata beliau, ini pun mengalami kesulitan. Terutama dalam penyusunan alinea, seolah-olah alineanya nanti ini dihilangkan, enggak nyambung jadinya. Nah, ini butuh sesuatu pencernaan kata beliau. Jadi setelah ini bagaimana, apakah masih nyambung perkataan dengan kalimat ini dan seterusnya. Dan itu sering beliau ulang-ulang, dan beliau ulang itu minimal 3 kali katanya, baru beliau lanjutkan diulangnya sambung atau tidak. Nah, jadi kalau sudah 3 kali beliau ulang baru beliau lanjutkan. Ini usaha dan ini memakan waktu yang lama. Tidak ada yang beliau kerjakan ketika meringkas ini kecuali itu saja pekerjaan beliau. Itu dengan waktu proses yang sangat lama. Jadi beliau ini dalam waktu 3 tahun secara penuh, 3 tahun secara penuh, siang dan malam. Jadi bukan sembarangan 3 tahun, dan tidak mengerjakan kitab yang lain. Cukup tafsir Al-Quranul Azim, itu yang beliau bedah, yang beliau yang keluarkan, ini ndak, yang ini saja diambil. Itu 3 tahun siang dan malam. Dan itu pun telah selesai secara menyeluruh dari awal sampai surah An-Nas. Beliau menelaahnya kembali dari awal sampai akhir itu sebanyak 2 kali. Jadi bukan diulang lagi. Kita perhatikan nih, memang langkah yang luar biasa. Sementara kita baru muqaddimahnya, beliau telah mengulangnya 2 kali kan. Masya Allah. Jadi yang demikian itu beliau tujuannya yang sebagaimana kita sebutkan, untuk mempermudah para penuntut ilmu dengan mempersingkat waktu yang berharga bagi mereka. Nah, jadi ini dari panjang uraian tersebut, ini begini zaid jidan dalam muqati', mauquf dan seterusnya, kita ambil bagian bawahnya sudah saja. Tunggu dulu, kita tambahkan sedikit bagian akhir ini. Jadi metodologi yang beliau ambil, yang pertama menghilangkan hadis-hadis yang tidak dapat dijadikan hujah kecuali sedikit sekali, yang tetap kami biarkan, khususnya yang berkenaan dengan keutamaan ibadah, fadlul ibadah, sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas. Kemudian yang kedua, menghilangkan nama-nama rijal yang kita sebutkan, nama-nama perawi hadatsana fulan, itu semuanya diringkas kecuali nama sahabat seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menghilangkan hadis yang biasanya diulang berkali-kali, itu beliau hilangkan. Jadi terkadang di bagian atas, alinea atas sudah dibawakan hadis itu, kemudian nanti di bagian tengah dibawakan oleh Ibnu Katsir, lalu beliau tidak ulang lagi. Nah, itu metode beliau. Lalu keempat, menghilangkan cerita-cerita Israiliyat, kisah-kisah yang tidak ada sumbernya, kemudian kisah yang tidak benar dan tidak berkaitan dengan maksud dari ayat dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kelima, menghilangkan muqaddimah yang disampaikan penulis yang mengangkat masalah tingkatan-tingkatan tafsir, itu tidak beliau nukilkan. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu memiliki muqaddimah yang panjang juga, beberapa pembahasan mengenai perbedaan pendapat, nah, itu beliau tidak nukilkan.
dan peringatan untuk tidak menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ra'yu atau tanpa ilmu. Cukup bagi seorang sebagaimana peringatan dan perhatian agar tidak menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ra'yu, karena demikian itu adalah dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun." Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka tiadalah beruntung, dalam surah An-Nahl ayat 166. Kemudian di muqaddimah beliau tidak terlalu panjang dalam muqaddimah ini, dan dalam penelitian rijalus sanad maka hendaklah merujuk kepada kitab aslinya, kata Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. Jadi yang ikut andil dalam upaya beliau ini yaitu Syekh Muhammad Al-Ighathah, yaitu anak pentakid dari Syekh Muhammad Abdullah Az-Zainal Abidin, salah seorang anggota pentafsir mushaf pada lembaga Raja Fahad percetakan Al-Quran. Dan kitab ini saya namakan dengan kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir. Taib, itu sedikit perkenalan. Kita sudah berkenalan dengan tafsir Al-Quranul Azim dan penulisnya Hafiz Ibnu Katsir. Kemudian Lubabut Tafsir kita sudah berkenalan juga dengan beliau, Dr. Abdullah bin Abdurrahman. Siapa tadi? Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syekh. Lalu kita juga berkenalan dengan kitab yang insya Allah ini yang akan kita bahas, Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, insya Allah. Dan tentunya kita meminta kepada Allah pertolongan dan tidak berhenti-hentinya kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan upaya kita ini. Dan insya Allah ini adalah pertemuan yang pertama kita. Setelah azan isya nanti kita akan kupas sedikit, tidak mungkin di muqaddimah, hanya muqaddimah juga, tentu akan kita masuk surah Al-Fatihah, hanya beberapa yang perlu kita bahas insyaallah. Taib, kita azan dulu, insyaallah setelah azan isya kita lanjutkan sedikit pelajaran di dalam surah Al-Fatihah. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. 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 Hayya
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Jadi memang jauh dilihat dari Lubabut Tafsir, dan kita lihat tafsir Al-Qur'anul Azim sangatlah jauh, beda muqaddimahnya, sangatlah jauh pendahuluannya. Untuk muqaddimah itu sudah belasan ayat, untuk alhamdulillah saja, alhamdulillah Fatiri Samad, alhamdulillah ini ya Al-Hafidz Katsir di muqaddimahnya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ini langsung ke permasalahan. Jadi Al-Fatihah artinya pembukaan. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah ini sebenarnya ada perbedaan ulama di sini. Tentunya kita tidak jelaskan secara detail apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surah Al-Fatihah atau tidak. Karena di setiap awal surat, kecuali dalam surah Taubah, itu di setiap dimulai ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Balqis. Nah, ini perbedaan di sini tidak mungkin kita jebarkan sepanjang lebar, cuman kita langsung ke inti permasalahannya sebagaimana yang terdapat dalam Lubabut Tafsir. Dan ini adalah surah yang pertama, terdiri dari 7 ayat. Ada 7 ayat. Ada sebagian hadis untuk mengingatkan saja perbedaan ulama, yang mana hadis tersebut Nabi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyahut perkataan hambanya, lihatlah hambaku telah memujiku, ini dan seterusnya. Itu tidak dicantumkan di hadis itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ala kulli hal, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Abu Bakar bin Al-Anbari meriwayatkan dari Qatadah, ia menuturkan surah-surah dalam Al-Quran yang turun di Madinah adalah surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Bara'ah, surah Taubah, Ar-Ra'd, kemudian An-Nahl, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Talaq, dan ayat-ayat yang ya ayyuhan nabi lima tuharrimu, maksudnya itu surah At-Tahrim, sampai pada ayat yang ke-10 Az-Zalzalah dan An-Nasr. Jadi semua surat di atas diturunkan di Madinah, dan surat-surat yang lainnya diturunkan di Mekah. Jadi apa maksudnya Makkiyah? Itu surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan surah-surah Madaniyah itu surat-surah yang diturunkan ketika Nabi SAW telah hijrah ke Madinah. Kalau kita perhatikan, itu surah An-Nasr itu bukan di Madinah turunnya. Kalau kita ambil pendapat yang lain, ada ulama mengatakan surah Makkiyah adalah surah-surah yang turun di Mekah, surah Madaniyah itu surah-surah yang turun di Madinah. Itu An-Nasr, surah An-Nasr yang surah yang terakhir turun, Idza Jaa Nasrul Wafat, itu bukan di Madinah, tetapi itu dikategorikan dengan surah Al-Madaniyah. Taib. Ini perbedaan ulama mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan 6.000 ayat, ada yang mengatakan lebih dari 6.000 tersebut, ada yang menyatakan tidak lebih dari 6.000, ada pula yang menyatakan tidak lebih dari jumlah itu. Ada yang menyatakan jumlahnya 6.236 ayat. Demikianlah yang disebut oleh Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Al-Bayan. Ini pernah di salah seorang ustadz kita, itu kan bisa dilihat pakai kalkulator, dan beliau menemukan angka 6.236. 7 tambah 286 tambah 200 Ali Imran kan, dan seterusnya. Itu beliau menemukan angka 6.236. Adapun orang Indonesia, supaya tidak susah-susah, berapa jumlah ayat? 6.666. Jadi enggak susah-susah. Nah, jadi dan ini dari sini beliau nampaknya menguatkan ini
Itu demikianlah yang disebutkan oleh Amar Al-Dani dalam kitabnya Al-Bayan. Mengenai jumlah kata, menurut Al-Fadl bin Sanzan dari Atha bin Yasar itu sebanyak 77.439 kata. Sedangkan mengenai hurufnya, Salam Abu Muhammad Al-Hamami mengatakan Al-Hajjaj bin Yusuf pernah mengumpulkan para qura, ahli bacaan Al-Quran, hufaz, para penghafal Al-Quran, dan kutab, yaitu para penulis Al-Quran. Lalu ia mengatakan, beritahukan kepadaku mengenai Al-Quran secara keseluruhan, berapa hurufnya? Setelah dihitung, mereka sepakat bahwa jumlahnya sebanyak 340.740 huruf. Kemudian Al-Hajjaj mengatakan, sekarang beritahukan kepadaku mengenai pertengahan Al-Quran. Dan ternyata pertengahan Al-Quran itu adalah huruf fa. Huruf fa dalam kalimat wal yatalattaf dalam surah Al-Kahfi. Jadi kalau cetakan Indonesia itu merah warnanya. Itu yang digunting sama orang untuk jadi jimat. Nah, memang benar, itu diambil yang merah itu untuk jadi jimat. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti kata surah. Dan kata apa itu yang diambil, apa yang mendapatkan surah itu berasal dari kata al-ibanah, yaitu kejelasan, atau al-irtifa', yaitu ketinggian. Itu mengenai surat. Kemudian ada penyair menyebutkan, alam tara anna Allah ataka surah tara kulli malikin dunaha yatazabzab. Tidaklah engkau mengetahui bahwa Allah memberimu kedudukan yang tinggi, yang engkau melihat setiap raja di hadapannya merasa bimbang. Jadi dengannya dijelaskan di sini, bagi yang membaca, seorang yang membaca berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya. Ada yang mengatakan karena kemuliaan dan ketinggiannya laksana pagar negeri. Ada juga yang mengatakan disebut surat karena ia potongan dari bagian dari Al-Quran yang berasal dari kata asarul ina, yang berarti sisa dari bagian kata yang asalnya berhamzah. Kemudian hamzah tersebut diganti menjadi dhammah, waw karena huruf sebelumnya berdammah. Jadi walaupun ringkasan, intisari masih juga dikembang-kembangkan. Apalagi kita merujuk ke tafsir Al-Quranul Azim, tentu lebih banyak lagi pembahasannya. Jadi jamak dari surah ada suar, ada juga yang menjamaknya dengan kata suratun atau suwarat. Sedangkan ayat merupakan tanda pemutus kalimat sebelumnya dengan sesudahnya, artinya terpisah tersendiri dari lainnya, dengan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, inna ayatun mulkih, sesungguhnya ayat tanda kekuasaannya. Di sini ada beberapa syair-syair, itulah indahnya. Selain seseorang menemukan keindahan dalam Al-Quranul Karim, lalu ditambah dengan penyokong keindahan bait-bait syair. Tawhamtu ayatin laha fa'araftuha lisittahi a'wamin wazal amu sabi'. Aku membayangkan ciri-cirinya, maka aku pun mengenalnya setelah berlalu 6 tahun dan sekarang yang ke-7. Taib, ini diantara apa itu yang dinyatakan ayat, yaitu karena ia merupakan suatu keajaiban. Jadi wa min ayatihi dalam surah Ar-Rum, ya, wa min ayatihi, maka di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu diciptakan kamu pasangan min anfusikum, dari jenis dirimu sendiri, azwajan litaskunu ilaiha, untuk menenteramkan hati. Jadi wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat itu kebesaran Allah. Ayat-ayat yang kita, setiap ayat itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat adalah, ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Dan Al-Quranul Karim tentunya itu adalah ayat syar'iyah. Dan bagaimana ayat yang Allah turunkan berupa firman-Nya, kemudian ayat ciptaan Allah, makhluknya, itu ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati lil ulil albab. Jadi ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap ayat yang kita baca itu tanda kebesaran Allah. Pindah lagi kita ke ayat yang kedua, itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita meninggalkan mempelajari
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang mengatakan ayatun atau akmatun atau syajaratun. Bagaimana dengan kalimat-kalimat ini? Ini intinya bahwasanya satu huruf, dua huruf, bahkan adalah 10 huruf, misalnya faskaina kumuh, dan terkadang satu kalimat menjadi ayat. Abu Amr Ad-Dani mengatakan, aku tidak mengetahui satu kalimat merupakan satu ayat kecuali dalam firman Allah mudhammatan dalam surah Ar-Rahman. Nah, jadi dua mud yang terdapat dalam surah Ar-Rahman. Tapi itu satu ayat, padahal satu kalimat. Al-Qurtubi mengatakan para ulama sepakat bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat satupun susunan kata yang a'jami, yang non-Arab. Semuanya Arab, bilisanin Arabiyyun mubin. Dan mereka sepakat bahwa dalam Al-Quran itu terdapat beberapa nama asing, misalnya Ibrahim. Ibrahim itu nama non-Arab. Taib. Itu muqaddimah. Alangkah jauhnya muqaddimah yang di Lubabut Tafsir dengan muqaddimah tafsir Al-Qur'anul Azim. Nanti yang ada di download Fikri, enggak. Ada di Play Store. Itu berapa panjangnya muqaddimahnya kan? Kita scroll ke atas, itu enggak selesai muqaddimahnya. Sementara ini hanya 2 halaman lebih sedikit. Kita masuk ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi disebut Al-Fatihah artinya pembukaan kitab secara tertulis, dan dengan Al-Fatihah itu dibuka bacaan di dalam salat. Anas bin Malik menyebutkan Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab. Menurut jumhur ulama, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quranul Azim. Bayangkan 7 kali kita ulang-ulang, 17 kali sehari di salat wajib saja, tidak pernah kita bosan. Itu adalah mu'azzizat, i'jaz, mukjizat dari Al-Quran. Al-Quran, salat maghrib tadi 3 kali kita baca, belum tambah salat sunat. Tetapi mukjizat Al-Quran kita tidak pernah bosan. Coba kalau bagi orang yang Allah selewengkan, lalu masuklah setan, iblis, ini terus dibaca. Sudah dari kecil baca ini terus. Tetapi itulah mukjizatnya, hati itu tidak pernah bosan dengan firman Allah, terutama Al-Fatihah. Surat ini juga disebut dengan sebutan Alhamdu. Jadi Al-Fatihah ada yang mengatakan surah Alhamdu, ada yang menyebutkan dengan surah As-Salah. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, dan ini hadis qudsi dari Rabb-nya. Allah Ta'ala berfirman, ini yang tadi, aku membagi baina abdi, itu nisf, 2 bagian, nisfan, yang jika seseorang mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah akan menjawabnya. Al-Fatihah disebut dengan As-Salah karena Al-Fatihah itu sebagai syarat sahnya salat. Selain itu Al-Fatihah disebut juga Asy-Syifa. Apalagi namanya Asy-Syifa, itu sebagai penyembuh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abu Sa'id. Hadis ini marfu'. Fatihul Kitab itu merupakan syifa, penyembuh dari setiap racun. Juga disebut dengan Ar-Ruqyah. Berapa namanya tadi itu? Fatihul Kitab, Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Masani, Al-Quranul Azim, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah, tambah Ar-Ruqyah. Ini nama-namanya. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id, yaitu ketika meruqyah seseorang yang terkena sekatan, maka Rasulullah bersabda, dari mana engkau tahu mengetahui bahwa Al-Fatihah itu adalah ayat dari bacaan dari ruqyah. Kemudian surah Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah, sebagaimana kita sebutkan di awal, Makkiyah. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Abu Aliyah. Tetapi ada juga yang mengatakan ini surahnya turun di Madinah Al-Madaniyah. Ini pendapat dari Abu Hurairah, Mujahid, Atha bin Yasar, dan Az-Zuri. Ada yang berpendapat surah Al-Fatihah turun 2 kali, sekali turun di Mekah dan sekali turun di Madinah. Pendapat yang lebih sesuai dengan firman Allah adalah walaqad atainaka sab'am minal mathani,
dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wallahu alam. Jadi surat Al-Fatihah ini surat yang secara sepakat terdiri dari 7 ayat. Ini yang sepakat ya. Hanya saja terdapat perbedaan dalam masalah basmalah sebagaimana kita singgung tadi. Apakah sebagiannya berdiri sendiri dalam surah Al-Fatihah atau sebagaimana yang dikatakan oleh Ahlul Qura Kufah dan pendapat segolongan sahabat dan tabi'in, atau bukan sebagai ayat pertama dari surat tersebut. Dan ada yang mengatakan sebagian ahli fikih bahwa itu ada 3 pendapat dalam masalah ini. Itu nanti akan dibahas pada masuk pembahasannya nanti insyaallah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 25 kata. Sampai di sini pembahasannya. Al-Fatihah itu 25 kata. Hurufnya 113 huruf. Kalau tidak belajar kita tidak tahu kan. Jadi jumlah katanya 23 kata, hurufnya 113 huruf dalam surah Al-Fatihah. Imam Al-Bukhari mengatakan dalam awal kitab tafsir disebut Ummul Kitab karena Al-Fatihah ditulis pada permulaan Al-Qur'an dan mulai dibaca pada permulaan salat. Ada juga yang pendapat disebut demikian karena seluruh makna Al-Qur'an itu kembali kepada kandungannya. Ibnu Jarir, tadi kita sebutkan Ibnu Jarir At-Tabari, orang Arab menyebut kata-kata gitu, itu untuk semua yang mencakup, yang mendahului sesuatu, mempunyai hal-hal yang lain. Jadi mengikutinya dan sebagai pemuka yang meliputinya. Seperti ada ungkapan al-aras, itu maksudnya sebutan untuk kulit yang meliputi otak. Mereka menyebut bendera dan panji tempat berkumpulnya pasukan dengan dan seterusnya. Dzurruhmah itu mengumpulkan ala ra'sihi ummalana taqtadi biha jima'ul umurin laisa na'si laha amra. Pada ujung tombak itu terdapat panji kami yang menjadi lambang bagi kami sebagai pedoman segala urusan yang sedikit pun takkan mengkhianati. Jadi disebut Ashabul Mathani karena dibaca berulang-ulang dalam salat pada setiap rakaat, meskipun kata-kata Mathani memiliki makna lain sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya insyaallah. Jadi untuk awalnya sampai di situ dahulu. Insyaallah ini masih banyak, belum masuk kepada pembahasannya. Masya Allah, ini ringkasannya saja baru segini pembahasannya. Lalu bagaimana dengan langsung tafsir Al-Quranul Azim? Nanti juga disinggung dengan isti'azah, auzubillahi minasyaitonirrajim, karena ketika kita memulai sholat dan membaca Al-Quran dimulai dengan Al-Quran. Tetapi untuk pertemuan kita, pembahasan yang akan datang itu tentang keutamaan Al-Fatihah. Apa saja dari keutamaan Al-Fatihah? Tentunya ini beliau bawakan dari kitab-kitab hadis di dalam Fadail Quran, dan terutama dari Fadilah Al-Fatihah tentunya. Demikian yang bisa kita pelajari bersama-sama di pertemuan perdana kita di pembahasan Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Insyaallah untuk kedepannya mungkin kami berusaha juga untuk mengambil intisarinya juga. Tidak mungkin setiap perkataan atau halaman kita sebutkan, tetapi dari sini apa pelajarannya, tentu tugasnya bertambah lagi. Jadi kita misalnya ada beberapa yang diulang-ulang itu kita, atau syair-syair mungkin ada 4 syair, kita baca 1 syair saja. Jadi ringkasan sudah diringkas oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Syekh Al-Ishaq Al-Syekh, lalu kita ringkas juga. Jadi kajian kita meringkas-ringkas sekarang. Mulakhas. Jadi kajian apa? Mulakhas Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Apa itu? Ringkasan dari Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Karena kalau kita bacakan juga tadi sudah mulai berputar-putar tentang ayat terdiri dari ini dan seterusnya. Jadi insyaallah kita ambil poin-poin pokoknya sebagaimana itu metode sebelumnya di dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Kita ambil yang penting-pentingnya. Ketika di Aqidah Tahawiyah itu pembahasannya menolak sekte-sekte yang lain, itu tidak kita bahas semuanya. Dan itulah bagaimana
Ibnu Abil Izzi Hanafi ketika mensyarah akidah Tahawiyah memang panjang lebar membantah sekte-sekte yang menyimpang. Tapi itu kita dosisnya tidak kita ambil secara sempurna, tetapi yang penting kita mengetahui bahwasanya sekte-sekte yang sesat beginilah mereka. Jadi insyaallah ini tugas juga kita baca lalu kita simpulkan mana yang insyaallah disampaikan di kajian. Pertama itu juga meringkas karena umur kita juga terbatas. Yang kedua supaya tidak jenuh juga. Karena kalau panjang kali ya dibaca, saya pun bisa juga baca nih, tapi kita ringkas lagi. Kita ambil poin-poin pentingnya insyaallah taala. Jadi alhamdulillah pertemuan pertama ini kita sudah membahas muqaddimah mengenalkan terhadap kitab tafsir Al-Qur'anul Azim dan penulisnya yaitu Imam Al-Wafida Ismail bin Umar bin Ibnu Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kemudian yang meringkasnya atau mengambil poin-poinnya yaitu Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad rahimahullah ya, belum, masih hidup tadi ya, hafizallah, karena beliau masih masuk di Lajnah Daimah dan seterusnya, hafizallah taala. Dan alhamdulillah kita sudah menyinggung sedikit di pembukaan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa kata tadi surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah saja. 25 kata, 113 huruf. Nanti dihitung-hitung nanti apa benar kajian tadi. Cuman ringkasnya. Tapi alhamdulillah itu akan membawa merubah suasana kita dengan ayat yang sering kita baca. Tentunya kita mendapat ilmu pemahaman dan intinya tentunya namanya saja banyak tadi. Apa di antaranya ruqyah, syifa, sabul masani, umul qural, umul kitab, dan seterusnya. Banyak namanya dari surah Al-Fatihah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah membimbing langkah kita, memudahkan kita juga meringkasnya, dan mudah-mudahan tentunya Allah mudahkan kita menyelesaikannya sampai surah yang ke-114, surah An-Nas. Tentu itu yang kita mohon. Entah berapa kali pertemuan, ribuan kali pertemuan, tapi kita usahakan. Pertama tentunya ini pertolongan dari Allah semata, kemudian didukung juga dengan mungkin tempat kita dan seterusnya. Dan insya Allah selagi ada yang datang meskipun satu orang, insya Allah itu kita tetap mengaji. Jadi kita bukan untuk harus penuh satu stadion, enggak, walaupun satu orang. Dan itu pernah kita lakukan ya Fikriyah di pelajaran kitab Tauhid. Hanya yang ceramah dan orang ngambil kamera, 2 orang yang hadir. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Play Store banyak panjang.